Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Pagi Ibu. Gimana nih teman-teman kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Semuanya hadir? Hadir semua. Alhamdulillah, semoga kita selalu diberi kesehatan ya teman-teman agar bisa terus mengikuti kelas kimia. Amin. Sebelum itu, Ibu mau tanya nih, siapa yang pernah ikut ibunya ke pasar? Saya. Ke pasarnya beli apa Mbak Okta? Beli sayur. Beli sayur. Siapa yang pernah ke pasar nemenin ibunya beli ikan? Pernah juga. Pernah. Teman-teman pernah lihat gak yang di penjual-penjual ikan itu kan, ikan tuh kan masih di dalam kolam, tapi ikannya mati, padahal airnya bersih. Kira-kira kenapa ya? Gak ada oksigen? Iya. Ya betul, apalagi gak ada oksigen. Terus karena airnya, karena saluran airnya. Kemudian karena apa lagi? Karena airnya kotor bisa pengaruh nggak teman-teman? Bisa ngaruh. Nah mungkin beberapa alasan yang teman-teman berikan itu hampir benar, tetapi ikan yang biasanya di pasar terus di kolam itu mati, itu tuh akibat gara-gara kenaikan pH di airnya itu berubah drastis gitu teman-teman. Jadi pH ikan yang di pasar itu mungkin kan emang ada saluran airnya ya yang bluk itu. Nah mungkin itu tuh terlalu kencang atau apa, jadi mengakibatkan airnya tuh bersifat basah, jadi kenaikan pH gitu. Kemudian teman-teman siapa yang pernah servis motor? Pernah. Sering. Teman-teman pernah ganti air aki nggak? Iya, serama aki ya Bang Fikni. Nah, kira-kira kalau bengkel itu kan air akinya diganti kan seromanya. Nah, air akinya itu kalau kena tangan kira-kira bakal melukai kulit nggak? Melukai. Kenapa itu teman-teman dapat melukai kulit? Ya, mengandung asam sulfat. Benar ya teman-teman, aki itu dapat melukai kulit karena mengandung asam sulfat. Nah apalagi kalau air aki sama tukang bengkelnya itu dibuang ke tanah sembarangan, itu juga dapat mempengaruhi kesuburan tanah. Nah baik teman-teman, sebelumnya di minggu kemarin kita sudah mengulas materi tentang asam basa. Nah pada hari ini kita akan melakukan diskusi ya, bincang-bincang. Ini duduknya sudah sesuai kelompok? Sudah. Nah, di sini tuh kita akan mencoba pembelajaran PJBL atau kita tuh akan membuat proyek gitu dari suatu masalah. Nah, untuk tujuan pembelajaran itu sendiri yang pertama itu teman-teman dapat menyelesaikan permasalahan tentang kenaikan dan penurunan pH berdasarkan teori asam basa gitu. Kemudian yang kedua itu dapat merancang sebuah produk atau solusi yang konsepnya itu asam basa untuk mengatasi permasalahan kenaikan pH dan penurunan pH secara kreatif dan ilmiah. Nah, teman-teman di sini Ibu mempunyai dua permasalahan. Kan ini ada dua kelompok. Boleh nih kelompoknya Mbak Okta mau permasalahan yang mana? Yang petani. Yang petani. Oke, berarti yang kedua yang Laguna ya. Nah, teman-teman untuk cara pengerjaan LKPD-nya, yang pertama itu teman-teman simak dulu berita yang sudah dicantumkan di LKPD-nya. Yang pertama untuk kelompok 1 itu ada permasalahan petani. Nah, itu dibaca dulu, kemudian di bawah itu ada persoalan-persoalan atau pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab teman-teman. Yang pertama itu ada masalahnya apa, kemudian ada solusinya apa, terus kemudian dari solusi yang kalian sebutkan, kalian tuh pengen membuat produk apa gitu. Nah untuk permasalahan yang kedua ini sama ya, kalau ini bedanya di air kan, kalau ini tanah, kalau ini air. Nah di sini tuh ada puluhan ikan mati di Laguna Tisik akibat pH airnya di atas normal. Nah boleh teman-teman mulai dikerjakan aja. Lihat, sudah dikerjakan belum? Sudah dikerjakan Ibu. Sudah. Apa? Dibaca Ibu. Sudah ketemu belum permasalahannya?
Ternyata ada limbah galian Pencemaran tanah. oleh limbah galian C. Terus benar, terus Penurunan kesuburan tanah. Akibatnya itu bisa menurunkan kesuburan tanah, terus pH tanahnya itu turun drastis. nah ya berarti dari solusi identifikasi masalah yang kalian sebutkan bisa tuh dijadikan sebuah solusi karena akibat limbah terus tidak subur pH tanahnya turun. Berarti kira-kira solusinya apa sih agar si petani ini tuh dalam panen kedepannya itu tidak gagal lagi gitu? Oh, siap Ibu. Tunggu dulu. Saya yang sebelah sini ada belum? Kenapa ini bawang, Bu? Ah ini salah mungkin. tipe. Ini tuh permasalahannya apa teman-teman? Ini akibat pH airnya ini melebihi kadar normal. Ikannya pada mati. Jadi kadang mati tuh gara-gara pH airnya, Bu. pH airnya Ini airnya terlalu tinggi. Terus solusi karena pH airnya tinggi, solusi yang bisa kalian sebutkan agar ikan-ikan panen dalam berikutnya itu agar tidak mati itu bagaimana? Di netralisasi. Iya, netralisasi betul. Membuat pupuk air. pH airnya ya. Ayo Desa bantu ya, jangan main HP ya. Oke teman-teman sudah diisi identifikasi masalah sama solusinya? Nah sekarang teman-teman boleh rancang nih, kan udah membuat solusinya. Nah boleh rancang produk sesuai solusi yang teman-teman bikin gitu, atau solusi yang teman-teman cantumkan di LKPD-nya. Yang kelompok sini proyeknya mau apa nih? Project kita mau bikin pupuk sih Bu, pupuk cair dari bahannya kapur bangunan Ibu. Oke. Kenapa milihnya kapur bangunan? Karena nanti itu bisa ini sih Bu, menaikkan pH tanah. Tadi kan pH-nya berubah karena asam. Terus ya menetralkan biar Iya. biar pH-nya nggak asam banget. Ya bagus. Kemudian udah ada proyek, kemudian bisa diuraikan kegiatan kalian tuh ke depannya mau apa dalam seminggu ke depan ya. Iya Ibu. Makasih berapa hari Bu? Ini 7 hari, jadi seminggu. Jadi nanti di minggu ke depan tuh kalian sudah bawa produknya pupuk cair itu. Oh siap Ibu. Ya kalau di sini produknya buat apa? Buat dari daun ketapang, Bu. Ya. Kenapa nggak dari daun alang-alang? Karena saya tuh dapat referensinya itu dari daun ketapang, Bu. Oke, boleh. Jadi ini buat serbuk. Jadi cara proses jadi dari daun ketapang buat serbuk dengan cara apa di kelompok ini? Di belum tahu, Bu. Belum tahu, boleh ya dicari, boleh juga buka HP-nya untuk cari-cari referensi gimana cara membuat serbuk penetra air dari ketapang itu ya. Oke, teman-teman sudah merancang sebuah kegiatannya di kolom di tabel yang sudah ada di LKPD? Sudah Ibu. Sudah. Nah, mungkin setelah sembari merancang akan menjelaskan ya stage berikutnya itu kalian bisa membuat, kan sudah merancang tuh dari minggu hari ini mau ngapain, besoknya mau ngapain. Nah, mungkin kalian tuh bisa menuliskan alat-alat dan juga bahan yang yang perlu digunain gitu dalam project yang kalian akan buat gitu.
Gimana ya ada batu bangunan? Kapur bangunan. Ininya di belakang sini di Pangandaran ada deh. Oh iya. Oke Bu, siap Bu. Pulang sekolah kami mau. Iya. Boleh ya survei atau enggak ke toko lain gitu. Oke, siap Bu. Ini ngerjainnya mau di rumah? Ya di rumah Naya. Di rumah ya. Oke. Untuk nanti setiap kalian ngerjain tuh jangan lupa ya didokumentasikan sebagai bukti. Karena nanti tuh di classroom tuh ada kayak proses pembuatan produknya itu sudah sampai mana. Jadi nantinya dipantau. Iya. Oke Bu. Siap, makasih. Kelompok ini udah belum? Udah. Jadinya dengan cara apa nih bisa jadi serbuk, dari daun ketapang jadi serbuk? Dari cara Oh iya. Dikeringin gitu. Oh, jadi pertama itu daun ketapangnya tuh dikeringin, terus ditumbuk. Oke, boleh. Ini udah merancang kegiatan-kegiatannya belum? Sudah. Baru mulai. Oh, baru mulai. Nah, kemudian setelah merancang kegiatannya, terus di sini ditulis ya alat dan bahan yang diperlukan itu apa aja. Terus kegunaannya untuk apa gitu. Nah, teman-teman semuanya sudah menyelesaikan belum? Sudah. Nah, kan itu tuh di LKPD itu ada banyak stage-stage-nya ya, ada banyak penomoran yang harus dilakukan. Nah, akan tetapi pada hari ini tuh cuma sampai di pengisian alat dan bahan saja ya teman-teman. Jadi untuk stage ketiganya di tahap pembuatan atau tahap pelaksanaan dan perencanaan itu nanti diisi di minggu depan gitu. Sembari kalian mengisi pas pembuatan proyeknya. Nah setelah itu kalian baru bawa proyeknya minggu depan kemudian dipresentasikan. Nah kemudian di bagian akhir itu ada tahap evaluasi atau misal kendala apa sih pas kalian mengejarkan proyek itu, ada kendala apa saja, kemudian solusi yang kalian lakukan pada hari itu tuh apa saja. Nah mungkin nanti kita bisa diskusikan di minggu depan ya. Nah teman-teman saya mau tanya nih, dari pembelajaran hari ini, dari proyek yang teman-teman dapatkan, kira-kira selain bikin pupuk apa sih di kelompok ini? Kan mungkin tadi beda-beda ya idenya, mungkin ini beda-beda. Nah mungkin bisa disebutkan ide satu persatunya dari sini. Pupuknya dari bahan Kapur, sama jeruk nipis sih Bu. jeruk nipis. Ya. Terus dari itu kan nanti bisa menetralkan tadi ya Ibu. Bahasa pH yang di tanahnya. Itu kalian sudah cari jurnal referensinya belum? Sudah Ibu. Kira-kira dalam waktu seminggu itu pembuatannya cukup nggak? Cukup sih Bu. Cukup Ibu kalau kami bisa cepat. Jadi ya selalu setiap hari kita ada progresnya gitu Bu. Iya. Oke, berarti mungkin nanti bisa kalau ada kendala mungkin bisa di WA juga ya. Mungkin misal proses pembuatan pupuk saya itu lama Bu, mungkin bisa toleransi waktunya gitu. Kalau sebelah sini ininya produknya jadinya tetap serbuk ketapang. Iya Bu. Iya Bu. Nah itu proses pembuatannya lama nggak? Enggak Bu. Enggak. Berarti untuk waktu seminggu udah cukup ya teman-teman? Cukup. Insya Allah cukup. Mungkin kalau ada kendala nanti bisa di WA aja ya atau dibicarakan di classroom. Nah teman-teman, jadi untuk kesimpulan hari ini tuh karena kita kan tadi ada masalah yang pertama itu ada permasalahan tanah, pH-nya tuh kenapa? Asam Bu. Terlalu asam. Kalau sebelah sini ada permasalahan ikan mati di Laguna Tisik itu penyebabnya gara-gara pH-nya terlalu tinggi. Nah, itu tuh mungkin terkait asam basa, terkait tentang kenaikan atau penurunan pH dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, kita tuh merancang solusi nih buat apa? Nah, kalau dari kelompok 1 sampai 2 itu nanti produknya tuh dibawa minggu depan kemudian dipresentasikan. Nah, mungkin kesimpulannya itu dari lingkungan sehari-hari kita ternyata materi asam basa itu sangat dekat dengan kita ya teman-teman. Nah jadi kita itu bisa mengaplikasikan materi asam basa dalam kehidupan kita dan kita juga bisa membantu gitu sedikit tentang permasalahan-permasalahan yang ada di lingkungan. Mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.